Selamat tahun baru bagi kita semua. Kita boleh beribadah, boleh bersama membawa pujian syukur kita kepada Tuhan yang telah menghantar kita memasuki tahun 2024 ini. Firman yang kita baca dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 6 hingga 9 menjadi satu berita yang di dalamnya memberi kita penguatan dalam kita menapaki hari-hari hidup di perjalanan tahun 2024 ini. Yosua adalah seorang tokoh yang besar, di mana dia adalah seorang yang disebut sebagai abdi Musa. Ketika Musa membawa Israel keluar dari Mesir, Yosua ini sudah tampil. Bahkan dia katakan menjadi orang kepercayaan Musa. Di samping juga Harun, ya, saudaranya. Tapi Yosua ini yang mempersiapkan segala sesuatu. Bahkan dapat dikatakan dia memiliki peran yang penting, sehingga Tuhan mempercayakan Yosua bin Nun untuk membawa orang Israel memasuki tanah Kanaan. Dalam pasal 1 ini bicara bagaimana Yosua dikuatkan. Ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa ini penting? Bahkan dalam bahasa ini sampai 3 kali dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah. Pertama, karena Yosua adalah seorang pemimpin yang harus memimpin satu bangsa yang besar, yakni bangsa Israel. Kedua, dia mengenal bagaimana ini karakter bangsa Israel. Kalau dalam bahasa perjanjian lama disebut bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Sedangkan dong saksikan dengan mata kepala sendiri, tetap dorang memberontak. Yosua tahu ini tugas yang tidak mudah. Alasan yang ketiga, dia mau masuk di tanah Kanaan. Ini penduduk tanah Kanaan orang-orang yang besar. Secara lahiriah gagah perkasa. Berarti ada ancaman tantangan juga yang akan dihadapi ketika dia akan membawa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dia harus berperang dengan orang-orang penduduk asli. Sehingga penting bagi Yosua untuk menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya. Bahkan dalam bacaan ini 6, 7 diulangi lagi. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, berpeganglah pada perintah-perintah Taurat. Itu kan tanda awas. Jangan sampai dia menyimpang dari apa yang sudah Tuhan pertetapkan. Kemudian juga sampai di ayat yang ke-9, bagaimana Tuhan meneguhkan hatinya, menguatkan dia, dan diberikan tanda awas. Hati-hatilah, jangan berpaling dari Taurat, dari apa yang sudah diperintahkan, tetapi pertetapkan hatinya untuk tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Tuhan beserta dengan dia, sehingga dia jangan takut. Dari firman yang kita baca, cerita tentang pemilihan Yosua untuk menjadi pemimpin, membawa orang Israel memasuki tanah Kanaan. Apa maknanya bagi kita saat ini? Kalau kita kaitkan ketika kita dalam perjalanan hidup di tahun 2024, orang tidak tahu apa yang akan orang hadapi di depan. Tapi penting bagi kita untuk menguatkan hati, meneguhkan iman kita. Pertanyaannya bagaimana orang dapat menguatkan hati, meneguhkan iman? Tentu menguatkan hati, meneguhkan iman caranya hanya orang rajin berdoa, rajin baca firman, merenungkannya, melakukannya, dan rajin beribadah. 3 tips ini saja yang saya berikan. Coba orang miliki. Pasti orang ada kekuatan yang orang miliki menghadapi apapun tantangan yang ada di depan kita. Mungkin ketika kita memasuki tahun 2023, orang ada dalam pergumulan yang sama dengan tahun yang lalu. Masih bergumul dalam setiap harapan kerinduan kita. Kasih kuat Tuhan. Tetap berjuang. Semua akan indah pada waktunya. Jangan putus asa, jangan menyerah. Cuma masalahnya banyak di antara kita yang mau daging. Jadi jangan heran ketika
ada tantangan pergumulan, ya banyak jemaat semakin terperosok. Karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Orang lihat dalam bacaan Tuhan berkali-kali, bukan hanya satu kali dikatakan kuatkan dan teguhkan lagi. Firman ini menunjuk pada apa yang harus dilakukan Yosua sebagai pemimpin, sebagai hamba yang taat, agar boleh dia beruntung dan berhasil dalam kepemimpinannya, dalam segala tugas yang dia kerjakan. Kalau orang ingin berhasil, beruntung, sukses, ya ada tips lain. Mari orang taat melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, tidak berpaling ke kiri ke kanan. Untuk ada dalam ketaatan ini tentu harus ada upaya usaha. Sebagaimana yang saya katakan tadi, supaya kuat, orang juga harus melatih kehidupan rohani kita dengan 3 hal tadi: doa, baca firman, beribadah. Karena itu penting untuk diri kita, kehidupan kita. Sebagaimana orang menjaga kesehatan itu penting. Itu juga menjaga kehidupan rohani agar semakin bertumbuh, berkualitas, itu penting. Kalau kita merujuk pada teks-teks firman, perkataan Yesus, carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenaran supaya semuanya ditambahkannya kepadamu. Itu kan jaminan. Cari dulu Tuhan, maka ada hidup. Hal yang pertama yang kita dapati dari firman di saat ini, untuk kita mampu menjalani perjalanan hidup di tahun 2024, apapun tantangan, pergumulan yang akan kita hadapi, sebagaimana tema perenungan kita, jangan takut, Tuhan Allah beserta engkau. Jadi mari kita benahi kehidupan kita. Sebagai Persis, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Biar jemaat Permayani, ya sebaiknya yang terbaik, mana bilang belum, masih dapat kritik, jalani saja. Nikmati prosesnya, jangan orang cepat putus asa. Jadi pesan bagi kita, kuatkan, teguhkan hatimu, sehingga kita mampu menjalani tahun 2024 tanpa rasa takut, khawatir, tetapi tetap memiliki iman, pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua, yang tidak kalah penting, jangan menyimpang ke kanan, ke kiri, supaya engkau beruntung atau berhasil. Artinya apa? Jika orang menguatkan hati, meneguhkan iman di dalam Tuhan, tetap berjalan di dalam Tuhan. Keberhasilan kita ketika kita ada di dalam Tuhan, maka berjalanlah bersama dengan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Belajarlah untuk semakin taat, setia pada apa yang Tuhan perintahkan. Kalau orang diberikan tugas untuk melayani sebagai pendeta, penatua, diaken, sebagai apapun, melayani dengan sukacita, memberi yang terbaik. Karena tidak semua orang diberi kesempatan melayani. Ketika Tuhan sudah memilih kita untuk menuntun jemaatnya, umatnya, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan jemaat. Orang tidak berpaling ke kiri ke kanan. Artinya nanti kita mau setia kalau ini dan itu. Kita mau melakukan kehendak Tuhan kalau ini, ada catatan sendiri. Tapi setia dalam situasi apapun, itu yang Tuhan tuntut. Sama dengan orang bersyukur. Kalau bersyukur dalam kehidupan baik-baik saja gampang. Coba tidak orang harus bersyukur dalam pergumulan, kehilangan, tantangan hidup, persoalan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan yang mungkin akan kita hadapi di tahun ini. Mari lewat firman Tuhan di saat ini kita diingatkan untuk tetap menguatkan hati, meneguhkan iman, tetap setia, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, berjalanlah di dalam Tuhan. Pasti kita akan berhasil melewati tahun 2024 ini dalam satu keyakinan sebagai tahun rahmat Tuhan, dalam iman pengharapan kepada Dia Allah yang menyertai kehidupan kita. Selamat menjalani kehidupan di tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati. Amin.